Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia limpahan rahmat serta nikmatnya pada malam hari ini, malam ke-27 ya hadirin sekalian. Mungkin sebagian 27, mungkin sebagian 28 ya. Berarti malam ini boleh jadi malam genap dan boleh juga malam ganjil, tergantung ya hadirin sekalian. Yang mulai puasanya hari Sabtu, malam ini malam genap 28. Yang puasanya hari Ahad, hari ini malam 27. Kalau Lailatul Qadar turun di malam apa sekalian? 27 atau 28 atau wallahu a'lam bishawab. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan hidup bagi umat manusia, umat Islam pada khususnya, baik keteladanan terkait ibadah maupun keteladanan terkait kehidupan sehari-hari. Dan di antara bentuk keteladanan Rasulullah dalam hal ibadah adalah Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau semakin bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Hal itu ditunjukkan dengan melakukan i'tikaf. Selama 10 hari beliau tinggal di masjid baik siang maupun malam, dan tidak keluar masjid kecuali untuk hal-hal yang memang harus keluar dari masjid. Ya mungkin untuk makan, untuk buang hajat, yang ke toilet dan seterusnya yang tidak bisa dilakukan di masjid, maka baru keluar masjid, kemudian masuk masjid kembali dan berniat untuk i'tikaf. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang 10 terakhir bulan Ramadan, kecuali pada tahun di mana Rasulullah meninggal dunia, maka beliau beriktikaf selama 20 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya memasuki hari ke-11, maka beliau sudah mulai beriktikaf. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan yang beliau sampaikan dalam banyak riwayat hadis, kenapa beliau melakukan i'tikaf dan bermunajat di masjid, ya, kemudian tinggal selama sekian hari dan melakukan mengisi waktu-waktunya di dalam masjid itu untuk ibadah, di antaranya adalah untuk mencari Lailatul Qadar ataupun mencari malam kemuliaan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggap saja malam ini misalnya malam 27, berarti kurang lebih ada 3 hari lagi kita berada di bulan Ramadan. Sedih atau bahagia Bapak Ibu sekalian? Sedih ya? Serius nih? Hah? Serius? Baik ya, terserah Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Rasulullah mengatakan Idul Fitri itu hari kebahagiaan ya. Tetapi mungkin kita bersedih karena apa dan sekalian? Bulan yang penuh keistimewaan itu akan meninggalkan kita. Tentunya keistimewaan Ramadan ini hadirin sekalian, semua kiai, ustadz, para mubalik sudah menyampaikan di atas mimbar ya. Hadirin sekalian, mungkin untuk mengingatkan kita kembali supaya hari-hari yang bersisa kurang lebih 3 hari ini kita tetap memanfaatkan sebaik-baiknya ya, karena Rasulullah semakin mendekati akhir Ramadan semakin bersungguh-sungguh. Tetapi ini yang mungkin berbeda dengan di masyarakat kita ya. Biasanya Ramadan semakin ke belakang semakin masjid-masjid sudah ada kemajuan ya, maksudnya softnya yang tadi penuh sampai belakang sekarang semakin maju begitu hadirin sekalian. Tentu ini kemajuan yang kurang positif ya hadirin sekalian. Oleh karena itu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Ramadan ini tentu yang pertama adalah puasa. Puasa itu sendiri merupakan keistimewaan Ramadan.
Kenapa puasa dianggap istimewa? Karena inilah satu-satunya ibadah yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu ila siyam wa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya amal perbuatan kita hadirin sekalian itu akan untuk kita sendiri kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia langsung yang akan memberikan pahalanya. Ketika Allah mengatakan yang akan memberikan pahalanya tanpa disebutkan kadarnya, maka ini menunjukkan satu ibadah yang kemungkinan pahalanya itu tanpa batas. Ibadah puasa. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita diwajibkan, diperintahkan untuk menjaga kualitas puasa, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat yang sama hadirin sekalian, puasa yang merupakan ibadah istimewa ini, dalam satu hadis Rasulullah juga mengingatkan, ada orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan dahaga. Kenapa hadirin sekalian? Karena tidak menjaga kualitas puasanya. Salah satu hal yang Rasulullah contohkan itu adalah berpuasa tapi dia berbuat berlaku dusta, berbohong. Berbohong apa saja hadirin sekalian? Mungkin bohong pada istri kita, anak kita, anak kecil, anak dewasa, atau berupa ucapan, kata-kata, atau di WhatsApp dan seterusnya. Itu semuanya bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Kata Allah, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah bersabda, barang siapa yang ketika berpuasa dan tidak meninggalkan kata-kata dusta atau perbuatan dusta, maka Allah mengatakan, aku tidak butuh puasanya, tidak butuh apa yang dia lakukan dengan cara meninggalkan haus dan dahaga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu keistimewaan puasa ini sangat banyak ya. Di antaranya hadirin sekalian, setiap malam pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai list atau mempunyai daftar nama-nama hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan. Tadi di antaranya. Kemudian bulan Ramadan juga di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bulan Ramadan ini sampai akhir nanti keistimewaan ini akan senantiasa ada. Ya, oleh karena itu marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Buya Hamka, hadirin sekalian ya. Buya Hamka mengisahkan, menyebutkan satu kisah ya, kisah dahulu yang disebutkan dalam bukunya Tasawuf Modern. Beliau menyebutkan, katanya dalam dahulu ya ada seorang raja bernama Iskandar Zulkarnain. Ya, kita mengenal nama itu dari surat Al-Kahfi ya. Yas'alunaka 'anil Qarnain. Ya, mereka bertanya tentang Dzulqarnain yang kita tahu Dzulqarnain ini seorang panglima, mungkin seorang raja yang diantara kerjaannya adalah menutup benteng yang nanti akan ditembus oleh siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Dalam buku itu Buya Hamka menyebutkan ada satu kisah dahulu sang panglima ini, sang raja, ketika akan menaklukkan satu negeri, yang membebaskan satu wilayah dengan pasukannya, dengan prajuritnya, maka sebelum berangkat sang raja ini berpesan kepada para prajuritnya, wahai prajuritku, dalam perjalanan menuju wilayah yang nanti akan kita bebaskan, kita akan melalui satu sungai, sebuah sungai. Maka pesanku adalah, ambillah semua apa saja yang sempat kalian injak dari dasar sungai itu. Maka ternyata betul hadirin sekalian, ketika mereka melakukan perjalanan keesokan harinya pada malam hari, pas bertepatan malam hari mereka menyeberangi satu sungai. Nah, maka mensikapi instruksi sang raja ini, para pasukan prajuritnya ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama hadirin sekalian, ketika melewati sungai ini mereka tidak melakukan apa-apa. Karena kelompok ini berkeyakinan yang ada di dasar sungai ini hanyalah batu-batu yang tidak berharga. Ngapain kita capek-capek untuk mengambil batu dan masuk ke dalam kantong kita, hanya membebani perjalanan saja. Maka tidak mengambil apa-apa. Kelompok yang kedua hadirin sekalian, sebagian prajurit ini mengambil yang mereka injak, tapi sebagian hanya sekedar untuk menggugurkan instruksi sang raja. Kemudian kelompok ketiga ini mengikuti apa yang diinstruksikan oleh sang panglima atau sang raja,
dan mengambil apa saja yang dia sempat injak dari dasar sungai itu, sampai dia masukkan ke dalam kantong semuanya, dan mereka harus keberatan untuk melanjutkan perjalanan dengan membawa isi kantong itu. Keesokan harinya, jadi sekalian, setelah melakukan lanjutan perjalanan dan matahari sudah mulai siang, maka sang panglima istirahat dan meminta kepada prajurit dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapatkan tadi malam, apa yang kalian bawa dari dasar sungai yang aku perintahkan untuk diambil. Maka hadirin sekalian, prajurit yang mengambil semua yang mereka injak, mereka bahagia. Ternyata yang mereka masukkan ke dalam kantong itu adalah batu permata dan batu-batu mulia yang sangat berharga, sehingga mereka bahagia. Kelompok yang kedua, mereka bahagia, tapi juga ada sedihnya, karena hanya sekedar. Kelompok ketiga ini yang merasa merugi. Buya Hamka mengkaitkan kisah ini, hadirin sekalian, diilustrasikan seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini seperti sungai tadi yang banyak manfaatnya. Rasulullah sudah memberitakan berita banyak kepada kita tentang keistimewaan, kemuliaan, fadilah, keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Umat Islam dalam menghadapi bulan Ramadan kurang lebih seperti 3 kelompok prajurit tadi. Ada yang mungkin ya biasa saja, mungkin menganggapnya yang fadilah itu ya hanya sekedar motivasi saja, tetapi tidak pernah termotivasi. Kemudian yang kelompok kedua, ada sebagian umat Islam yang menjalani biasa saja, ya. Mungkin yang wajib-wajib saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang berbahagia. Bahkan yang kelompok pertama itu, hadirin sekalian, mungkin saking menganggapnya biasa, puasanya saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu yang mungkin masuk kategori dalam hadis rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-jubratus. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita dan ibadah-ibadah lain yang ada di bulan Ramadan yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi hadirin sekalian, masih ada beberapa hari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah ibadah puasa kita jaga ke kualitasnya, kesungguhan kita, dan kita tambah dengan nilai-nilai ibadah sunnah, ya. Kemudian hadirin sekalian, di antara sebagian ulama menjelaskan dan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan disebutkan dalam satu hadis, ketika memasuki bulan Ramadan yang terakhir 10 hari, Rasulullah itu syadda min zarahu, yaitu mengencangkan ikat pinggangnya, ya, atau mengencangkan sarungnya. Ini para ulama menjelaskan sebagai simbol di mana beliau menjauhi tempat ranjangnya, maksudnya menjauhi istri-istrinya. Jadi pada 10 malam terakhir Ramadan ini fokus untuk beribadah, ya, karena biasanya kalau orang mendekati istrinya itu kan sarungnya dikencengin atau dikendorin, sekalian kendorin, ya. Nah, ini dikencengin karena fokus untuk ibadah, ya, hadirin sekalian. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan taharru lailatul qadri fi ashr awakhir min Ramadan. Kama qala Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di hari-hari witir, yaitu hari-hari malam 21, malam 23 dan seterusnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan hadirin sekalian, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak menurunkan Lailatul Qadar itu pada malam-malam genap, ya. Akan tetapi dalam beberapa hadis bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari pada hari-hari ganjil. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahalanya atau fadilahnya, hadirin sekalian, kenapa umat Nabi Muhammad ini mendapatkan satu kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar? Kalau kita logikakan, hadirin sekalian, seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar kemudian mendapatkan fadilahnya yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi dalam tahun kurang lebih 83 tahun. Umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, ya, mungkin Nabi Nuh usianya 1000 tahun lebih, umat terdahulu, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dalam waktu yang sangat panjang. Sementara umat Nabi Muhammad ini usianya berapa hadirin sekalian? Antara 60 sampai 70, ya. Ini jangan berarti kemudian yang usianya sudah tua-tua merasa wah ini sebentar lagi. Gak harus begitu ya hadirin sekalian, ya. Yang masih muda juga jangan GR, usianya masih panjang, karena kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu umat ini diberikan keistimewaan. Seandainya kita sepanjang hidup ini hadirin sekalian mendapatkan Lailatul Qadar sebanyak 10 kali, maka 83 kali 10 menjadi 830 tahun.
Oleh karena itu ini merupakan sekali lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Dengan demikian hadirin sekalian, alangkah indahnya dan bahagianya seseorang yang pas malam Lailatul Qadar itu dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sehingga nilainya bisa lebih baik daripada ibadah sepanjang 1000 bulan. Kalau pas Lailatul Qadar dia tidur, berarti tidurnya lebih baik daripada tidur 1000 bulan gitu ya hadirin sekalian. Maksudnya rugi ya hadirin sekalian ya. Kalau pas Lailatul Qadar dia sedang tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, i'tikaf diperbanyak untuk diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir dan lain sebagainya. Ya, bukan i'tikaf kemudian pindah tidur dari rumah ke sini ya. Meskipun tarawih ini bagian dari menghidupkan waktu malam. Seandainya malam ini Lailatul Qadar hadirin sekalian, maka kita tarawih ini juga bagian dari menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga kita diberikan istiqamah dan bisa menjalani ibadah Ramadan sampai akhir nanti. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.